Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Hendra Maulana selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama ada Nur Hasanah, Niken Desiana, Lafifah Deasari, Dewi Nirmala, dan Emanuela Sipayung. Oke, kami akan mempresentasikan hasil laporan ujian akhir semester mata kuliah manajemen asuransi transportasi yang dibimbing oleh Ibu Silvia Dewi Kumalasari, MTST. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi teman-teman semua. Mari kita simak dengan baik ya teman-teman. Oke, langsung saja mari kita mulai presentasi malam ini. Boleh di next. Dimulai dengan latar belakang. Globalisasi meningkatkan ketergantungan pada rantai pasok global, terutama melalui transportasi laut yang menangani 90% volume perdagangan dunia. Namun, ini menciptakan kerentanan baru, terutama risiko akumulasi kargo, accumulation risk atau AR, yaitu penumpukan barang di satu lokasi seperti pelabuhan atau kapal. AR makin signifikan karena ukuran kapal makin besar dan arus perdagangan makin padat. Jika terjadi gangguan, bencana atau kecelakaan atau krisis, dampaknya luas dan merugikan. Lalu permasalahan utamanya apa? Permasalahan utamanya itu AR belum menjadi perhatian utama dalam manajemen risiko rantai pasok. Lalu yang kedua, konsentrasi barang menciptakan risiko sistemik miliaran dolar. Lalu yang terakhir, minimnya pemantauan dan koordinasi antar pihak, pemilik barang, logistik, atau asuransi. Nah, urgensinya apa sih? Nah, urgensinya adalah AR berpotensi menyebabkan gangguan besar dan kerugian finansial. Lalu yang kedua, dibutuhkan pendekatan baru dalam manajemen risiko rantai pasok. Lalu yang ketiga, kolaborasi lintas aktor penting untuk deteksi dini dan mitigasi risiko. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif untuk memahami praktik manajemen risiko akumulasi dalam rantai pasok maritim. Pendekatan ini dipilih karena isu accumulation risk masih minim dibahas dan belum ada teori yang komprehensif. Penelitian bersifat interpretatif dengan wawancara mendalam untuk menggali persepsi dan pengalaman pelaku industri secara nyata. Lalu ada teknik pengumpulan data. Untuk pengumpulan datanya yaitu wawancara sumit struktur terhadap 34 informan. Satu, pemilik kargo, berbagai sektor industri. Yang kedua, praktisi asuransi maritim. Yang ketiga, konsultan dan asosiasi industri. Wawancara dilakukan daring menggunakan panduan berisi 15 pertanyaan utama dengan kombinasi pertanyaan terbuka, tertutup, dan skala Likert. Uji coba dilakukan sebelumnya untuk menjamin kejelasan instrumen. Lalu ada analisis data. Analisis menggunakan metode kualitatif content analysis. Proses dimulai dari transkripsi, pembersihan data, parafase, hingga pengkodean dengan Max QDA. Hasil analisis menghasilkan 25 konsep awal, 6 tema menengah, dan 3 dimensi utama, yaitu persepsi risiko tentang accumulation risk, serta strategi penanganan accumulation risk. Validitas dan netralitas. Penelitian mengacu pada teori SCRM dan menjaga netralitas peneliti. Validitas diperkuat melalui intra-court dan inter-court reliability, serta triangulasi peran dari berbagai aktor. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian dinilai valid dan representatif untuk pengembangan kebijakan risiko akumulasi. Selanjutnya oleh Dwi. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah hasil pengamatan dan data lapangan. Di sini ada yang pertama ada temuan lapangan, risiko akumulasi kargo atau AR dalam rantai pasok maritim global masih belum dikelola secara optimal karena kurangnya perhatian kolektif dari para pelaku utama. Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat 2 faktor dominan yang mempengaruhi rendahnya penanganan dari AR itu sendiri, yaitu yang pertama ada kesadaran yang berbeda mengenai akumulasi kargo. Terdapat kesenjangan signifikan dalam cara pandang terhadap AR antara perusahaan asuransi dan juga pemilik kargo. Asuransi memandang AR sebagai risiko utama yang perlu dikendalikan karena dampaknya bisa sangat besar terhadap nilai klaim. Mereka membutuhkan fasilitas
visibilitas atas arus dan lokasi kargo selama perjalanan. Namun, sebagian besar pemilik kargo tidak memahami konsep AR secara utuh, bahkan menganggapnya bukan isu yang relevan dalam distribusi mereka. Pendekatan dalam menilai risiko juga berbeda. Asuransi fokus pada tingkat kerugian, sementara pemilik kargo fokus pada kemungkinan kejadian. Ketidaksamaan prioritas ini membuat koordinasi dalam mitigasi risiko menjadi tidak efektif. Lalu yang kedua, ada kurangnya transparansi antara perusahaan asuransi dan juga pemegang polis. Salah satu hambatan utama dalam pengelolaan AR adalah minimnya pertukaran informasi antara asuransi dan juga pemilik kargo. Setelah pengiriman dimulai, perusahaan asuransi kerap tidak memiliki akses ke data penting seperti rute, pelabuhan transit, dan juga posisi kargo aktual, sehingga mereka hanya mengandalkan asumsi dalam menentukan eksposur risiko. Di sisi lain, banyak pemilik kargo justru memiliki data logistik secara rinci, namun tidak membagikannya, baik karena tidak mengetahui nilai strategisnya atau karena minimnya pemahaman terhadap isu polis asuransi yang digunakan. Hal ini menyebabkan keputusan berbasis risiko menjadi tidak akurat dan menimbulkan ketimpangan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Next. Lalu yang kedua, di sini ada ketimpangan informasi dalam konteks AR menjadi isu yang sangat krusial karena ketidakseimbangan akses literasi dan niat berbagi data antara pihak-pihak terkait. Perusahaan asuransi kekurangan akses real time terhadap informasi penting untuk menilai risiko secara akurat. Sementara pemilik kargo memiliki data namun tidak sadar akan pentingnya integrasi data dalam sistem manajemen risiko bersama. Rendahnya pemahaman staf terhadap polis asuransi dan juga batasan risiko memperburuk keadaan, menciptakan area buta atau blind spot yang membuat akumulasi tak terdeteksi dan sulit untuk dimitigasi, terutama saat terjadi insiden besar dalam rantai pasok. Lalu yang ketiga ada dampak praktis. Dampak nyata dari tidak terkelolanya AR sangat besar dan juga multidimensional. Di sisi asuransi, kurangnya visibilitas terhadap konsentrasi kargo dapat menyebabkan lonjakan klaim mendadak dan mengganggu kestabilan portofolio risiko. Di sisi pemilik kargo, AR yang tidak diketahui dapat mengakibatkan keterlambatan, kerugian barang massal, serta gangguan pada sistem just-in-time atau JIT yang bergantung pada ketepatan waktu. Ketidaksadaran internal terhadap konsentrasi pengiriman memperparah risiko akumulasi yang tersembunyi. Jika tidak disertai dengan sistem visualisasi risiko dan strategi mitigasi berbasis data, kondisi ini dapat meningkatkan biaya logistik, premi asuransi, dan bahkan mengancam kelangsungan bisnis secara menyeluruh. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Emma. Baik, terima kasih Dwi. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis masalah dan solusi strategisnya. Yang pertama ada ketidaksesuaian persepsi antara pelaku supply chain terhadap risiko akumulasi. Perusahaan asuransi menganggap AR itu sebagai risiko kritikal, sementara untuk pemilik barang umumnya tidak mengenal istilah AR dan hanya memahami risiko sebatas keterlambatan, kerusakan, atau kehilangan barang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi berfokus pada tingkat keparahan risiko, sedangkan pemilik barang lebih mempertimbangkan kemungkinan terjadinya. Akibatnya, AR itu belum menjadi perhatian bersama yang dikelola secara kolektif dalam rantai pasok. Yang kedua, ada tantangan dan hambatan utama dalam pengelolaan risiko akumulasi. Tantangan dan rendahnya transparansi dan pertukaran informasi antara perusahaan asuransi dan pemilik barang, informasi penting seringkali tidak tersedia karena alasan kontraktual maupun komersial. Lalu, sering terjadi kurangnya koordinasi antar divisi. Kemudian, sistem logistik yang ada saat ini belum memiliki kemampuan prediktif dan hanya bersifat reaktif, sehingga sulit mendeteksi titik akumulasi secara dini sebelum risiko benar-benar terjadi. Lalu untuk solusi strategis pengelolaan risiko akumulasi, ada 4, yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran dan edukasi internal agar semua pihak memahami dampak akumulasi terhadap kelangsungan operasional. Yang kedua, transparansi informasi antara pemilik barang, LSP, dan perusahaan asuransi harus ditingkatkan melalui platform digital yang aman untuk mendeteksi risiko secara dini. Yang ketiga, ada pengembangan sistem monitoring dan visualisasi risiko akumulasi berbasis teknologi yang kepada restrukturisasi operasional dalam rantai pasok. Tindakan teknis yang direkomendasikan untuk mencegah AR ini sejak dini meliputi pemisahan pengiriman, yang kedua ada pengaturan supply chain yang berlebihan, lalu yang ketiga ada penundaan atau percepatan arus kargo sesuai situasi, yang keempat ada penyimpangan rute saat kondisi darurat.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Latifah. Baik, terima kasih Emma. Selanjutnya adalah rancangan rekomendasi implementasi. Yang pertama di sini ada sistem pemantauan AR. Membangun sistem berbasis teknologi untuk melacak dan memvisualisasikan akumulasi barang secara real-time. Sistem ini juga harus mampu memberikan peringatan dini dan rekomendasi mitigasi risiko melalui analisis data dan AI. Yang pertama, visualisasi arus barang, meliputi peta interaktif menampilkan lokasi kapal, gudang, dan pelabuhan, beserta intensitas akumulasi barang. Yang kedua, real-time tracking. Hal ini meliputi pelacakan kapal dan kontainer untuk merespon cepat terhadap situasi darurat. Yang ketiga, geocoding dan alarm otomatis. Meliputi integrasi data resiko geografis dengan sistem peringatan dini. Selanjutnya ada prediksi dan rekomendasi. Hal ini meliputi analisis big data dan AI untuk dideteksi risiko dan mitigasi proaktif. Boleh di next. Selanjutnya ini ada perubahan operasional. Dalam hal ini kita melakukan penyesuaian operasional seperti pemisahan pengiriman, diverifikasi rute, dan koordinasi antar divisi guna mengurangi konsentrasi barang dan mencegah penumpukan yang beresiko. Contohnya seperti yang pertama, shipment dan splitting, yaitu pemisahan pengiriman untuk mengurangi konsentrasi barang dan walaupun meski lebih terlihat mahal. Yang kedua ada diverifikasi rantai pasok dengan menghindari ketergantungan pada suatu jalur logistik. Yang ketiga, penyesuaian arus barang, yaitu alur tempo pengiriman sesuai dengan kapasitas dan kondisi. Yang keempat, adanya rerouting, yaitu alihkan rute untuk hindari pelabuhan padat atau terdampak krisis. Yang kelima, ada koordinasi internal, yaitu dengan menghindari overlap pengiriman antar divisi. Dan yang terakhir ada kolaborasi LSP, yaitu dengan melibatkan LSP dalam perencanaan dan pengendalian AR. Boleh di next. Selanjutnya ini adalah meliputi edukasi dan sosialisasi. Dalam hal ini, kita akan meningkatkan pemahaman tentang resiko akumulasi melalui pelatihan internal, kerjasama lintas organisasi, serta keterlibatan aktif asuransi. Dan LSP dalam menyosialisasikan penggunaan sistem dan prosedur mitigasi. Hal ini yang pertama meliputi pelatihan internal, yaitu dari ada edukasi tentang AR dan dampaknya pada bisnis continuity. Yang kedua ada workshop bersama mitra, yaitu dengan melibatkan pemilihan kargo, asuransi, dan LSP untuk merespon terkoordinasi. Yang ketiga ada peningkatan awareness LSP, yaitu dengan mengedukasi resiko dengan penggabungan pengiriman. Yang keempat ada peran asuransi. Hal ini meliputi konsultasi resiko dan penyusunan produk asuransi. Yang kelima ada sosialisasi sistem pemantauan. Meliputi penggunaan software dan SOP sebagai bagian dari kebijakan resiko. Dan yang terakhir ada program berkelanjutan. Hal ini meliputi edukasi rutin meski terjadi rotasi pegawai. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Niken. Baik, selanjutnya kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil studi dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa resiko akumulasi kargo atau akumulasi risk AR dalam rantai pasok maritim global, sebuah resiko yang seringkali diabaikan oleh pemilik barang maupun perusahaan asuransi. Resiko ini terjadi saat sejumlah besar barang terkonsentrasi di satu lokasi pada waktu yang sama seperti di pelabuhan atau kapal, yang meningkatkan kerentanan terhadap kerugian besar akibat bencana, gangguan logistik, atau peristiwa geopolitik. Berdasarkan hasil wawancara dengan 34 ahli industri, ditemukan adanya ketimpangan persepsi dan informasi antara pihak asuransi dan pemilik barang. Perusahaan asuransi menganggap AR sebagai risiko kritis karena potensi klaim besar, sedangkan banyak pemilik barang belum memahami atau menyadari bahaya dari konsentrasi kargo. Selain itu, permasalahan ini diperparah oleh rendahnya literasi risiko serta belum adanya sistem pemantauan berbasis teknologi yang mampu mendeteksi akumulasi secara real-time. Ketidaksiapan dalam menghadapi AR dapat menyebabkan terganggunya produksi, pembengkakan biaya logistik, kerugian finansial, serta menurunnya kepercayaan pelanggan. Next. Selanjutnya, untuk sarannya untuk mengelola resiko akumulasi kargo AR secara efektif dan berkelanjutan, perusahaan perlu meningkatkan edukasi internal lintas divisi agar seluruh pihak memahami dampak AR serta isi dan batasan polis asuransi. Selain itu, membangun transparansi dan kolaborasi antar pemilik barang
perusahaan asuransi dan penyedia jasa logistik atau LSP melalui pertukaran data pengiriman secara aman menggunakan platform digital. Selain itu, perusahaan disarankan mengembangkan sistem pemantauan risiko berbasis teknologi dengan fitur pelacakan real-time, alarm otomatis, dan rekomendasi mitigasi berbasis data dan AI. Strategi operasional preventif seperti pemisahan pengiriman, percepatan, atau penundaan arus barang, serta pengalihan rute juga penting diterapkan untuk menghindari konsentrasi muatan. Dan perusahaan asuransi juga harus berperan aktif tidak hanya sebagai penanggung resiko, tetapi juga sebagai mitra yang memberikan edukasi dan menyesuaikan produk asuransi sesuai profil resiko ER. Next. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator, Henma. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Semoga dapat menjadi bekal pengetahuan bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan presentasi kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Sekian dari kami dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.